Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang himpunan. Nah, kira-kira himpunan itu seperti apa ya? Coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Nah, di sini adalah gambar buah-buahan yang biasanya dijual di supermarket. Kan di sini buah-buahannya diletakkan dalam satu rak yang sama ya, atau dikelompokkan dalam satu rak yang sama. Nah, pengelompokan ini kita bisa sebut sebagai himpunan ya. Misalkan himpunan buah-buahan. Nah, begitu juga dengan benda yang lain. Misalkan minuman. Jadi minuman itu diletakkan dalam freezer yang sama ya. Misalkan air mineral itu dalam satu freezer, kemudian minuman bersoda itu dalam satu freezer. Jadi ini kita bisa sebut juga sebagai himpunan. Misalkan himpunan air mineral atau himpunan minuman bersoda ya. Jadi ada macam-macam yang termasuk di dalamnya, macam-macam mereknya kan. Begitu juga dengan misalkan snack ya. Jadi diletakkan dalam satu rak yang sama atau dikelompokkan dalam satu jenis yang sama. Jadi kalau roti semua, kalau snack itu snack semua. Jadi itu termasuk dalam himpunan ya, kita bisa sebut sebagai himpunan. Nah, dalam matematika, himpunan itu adalah kumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Nah, maksudnya dapat ditentukan dengan jelas mana objek atau benda yang termasuk dan yang tidak termasuk di dalam himpunan tersebut. Jadi kita bisa bedakan dengan jelas mana yang masuk dan yang tidak masuk. Nah, objek atau benda yang termasuk dalam himpunan itu kita sebut sebagai anggota, elemen atau unsur ya. Nah, contohnya kira-kira seperti ini. Nah, ada gambar beberapa hewan yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada kambing, kuda, sapi, bebek, dan ayam. Nah, sekarang coba mana hewan yang berkaki empat. Nah, dari gambar ini kita bisa bedakan dengan jelas mana hewan yang berkaki empat ya. Jadi yang termasuk dalam kumpulan hewan berkaki empat itu adalah ya, kuda, kemudian kambing dan sapi. Jadi setiap orang bisa membedakan dengan jelas mana yang masuk di dalam kumpulan hewan berkaki empat. Jadi ini bisa kita sebut sebagai himpunan karena jelas batasannya. Nah, contoh yang kedua adalah kumpulan warna yang menarik. Nah, kira-kira mana yang termasuk di dalamnya? Nah, di sini pasti setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda ya. Ada yang suka warna hitam, ada yang suka warna merah muda, yang suka warna biru, dan ada juga yang tidak suka dengan warna yang lain. Nah, di sini batasan untuk warna yang menarik itu tidak jelas ya. Karena yang menarik untuk setiap orang itu pasti berbeda-beda. Nah, jadi kumpulan warna yang menarik ini tidak bisa kita sebut sebagai himpunan ya. Jadi tidak termasuk himpunan. Nah, karena warna yang menarik itu tidak jelas batasannya seperti apa. Nah, selain dua contoh tadi, kita bisa juga mengambil contoh dari bilangan ya. Misalkan bilangan 1 sampai 10. Itu kita akan pilih mana kelompok bilangan yang merupakan faktor dari 12 atau yang bisa habis membagi 12 ya. Nah, kira-kira apa saja dari 1 sampai 10 yang masuk dalam kelompok ini? Nah, pertama 1 ya, karena 12 bagi 1 12 kan. Nah, kemudian 2 juga masuk ya. 3 juga masuk ya. Kemudian 4 juga masuk. Nah, apakah 5 masuk? Ya, 5 tidak masuk ya. Nah, karena 5 itu bukan merupakan faktor dari 12 ya.
Jadi tidak habis membagi 12. Nah, berikutnya apa? Nah, 6 juga masuk ya. Jadi yang termasuk dalam kelompok bilangan ini adalah 1, 2, 3, 4, dan 6. Jadi bilangan yang merupakan faktor dari 12. Nah, karena jelas batasannya, maka kelompok di samping itu merupakan himpunan. Jadi ingat bahwa himpunan itu adalah objek atau benda yang jelas batasannya. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, himpunan itu kita nyatakan dengan tanda kurung kurawal ya. Nah, kurung kurawal itu seperti apa? Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi kurungnya itu ada bengkokan atau ada lekukan di tengahnya. Nah, adik-adik bisa berlatih untuk menuliskan tanda kurung kurawal ini. Jadi nanti anggota himpunannya diletakkan di dalam tanda kurung ini ya. Nah, kemudian himpunan itu biasanya dinamakan dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, misalkan himpunan hewan berkaki 4, kita beri nama himpunan B. Nah, jadi cara penulisannya seperti ini. Jadi B sama dengan, nah kemudian buka kurung kurawal ya. Ya, dituliskan di situ yang masuk dalam hewan berkaki 4. Jadi sapi, kerbau, kambing. Kemudian tutup kurung. Jadi bisa juga dituliskan hewan yang lain ya. Nah, yang jelas jangan lupa tanda kurung kurawalnya. Nah, jadi ini salah satu cara untuk menyatakan himpunan. Nanti ada cara yang lain kita akan pelajari sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, dalam satu himpunan itu setiap anggotanya berbeda dari yang lainnya. Artinya tidak ada anggota yang sama ya dalam satu himpunan. Nah, untuk menyatakan anggota himpunan kita gunakan lambang seperti ini. Ya, ini namanya adalah elemen ya, lambang elemen atau anggota. Jadi bentuknya seperti huruf E. Nah, untuk yang bukan anggota atau yang tidak masuk dalam anggota himpunan, lambangnya seperti ini. Jadi hampir sama, hanya ditambahkan garis ya. Ini artinya bukan anggota. Nah, sedangkan untuk banyak anggota himpunan atau jumlah anggota himpunan, misalkan himpunan A ya, kita tuliskan seperti ini. Ya, N kecil, kemudian dalam kurung biasa, ya tulis nama himpunannya. Nah, kalau himpunan A berarti N dalam kurung A ya. Artinya banyak anggota himpunan A. Jadi kalau himpunan B berarti NB. Kalau himpunan C berarti NC dan seterusnya. Jadi kita tuliskan dengan huruf kapital ya. Nama himpunannya dengan huruf kapital atau huruf besar. Ya, baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat himpunan B. Ini adalah contoh ya. Himpunan B adalah kumpulan huruf pembentuk kata matematika. Jadi huruf apa saja yang membentuk kata matematika? Nah, pertama pasti huruf M ya. Nah, M-nya ada berapa di sini? M-nya ada 2. Nah, ingat bahwa dalam himpunan itu hanya dituliskan cukup satu anggota saja. Jadi hanya kita tulis satu saja, M-nya hanya 1. Itu juga dengan huruf A, di sini ada 3. Jadi hanya kita tulis 1. Kemudian ada huruf T. Ya, kemudian huruf E. Nah, T-nya juga hanya 1 ya. Huruf I dan huruf K ya. Jadi himpunan B itu anggotanya adalah M, A, T, E, I, dan K. Jadi ini adalah kumpulan huruf pembentuk kata matematika. Nah, kita lihat di sini A itu masuk dalam himpunan B ya. Jadi A merupakan anggota himpunan B. Jadi bisa kita tulis seperti ini. A elemen B atau A anggota B. Nah, T
T apakah masuk? Ya, T juga masuk ya. Jadi T adalah elemen B. Nah, kalau D bagaimana? Nah, huruf D ini tidak masuk di sini ya, tidak masuk di dalam himpunan B. Jadi bisa kita tulis D bukan elemen B. Nah, berikutnya E apakah masuk? Ya, masuk ya. Ya, kita bisa tulis E elemen B. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya untuk C itu apakah anggota himpunan B? Ya, bukan anggota ya. Jadi kita tulis C bukan elemen B. Nah, kalau M masuk ya. Jadi M adalah elemen B. Ya, jadi adik-adik bisa membedakan mana yang merupakan anggota dan yang bukan anggota ya. Jadi bentuknya seperti ini. Atau simbolnya seperti ini. Nah, berapa banyak anggota himpunan B? Ya, kita bisa hitung di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hanya dituliskan satu kali anggotanya. Walaupun di sini M-nya dalam kata matematika itu ada 2. Ya, tapi kumpulan huruf membentuk kata matematika itu ya ditulis hanya satu saja anggotanya. Jadi M-nya hanya 1, A-nya juga hanya 1 ya. Artinya banyak anggota himpunan B adalah 6 ya. Nah, kita bisa tulis seperti ini. NB sama dengan 6 atau banyak anggota B sama dengan 6. Ya, jadi ada beberapa himpunan bilangan yang sering digunakan. Nah, misalkan yang pertama himpunan bilangan bulat. Ya, kita pelajari pada bab sebelumnya. Jadi yang termasuk di dalamnya adalah bilangan negatif, kemudian 0 dan bilangan positif ya. Jadi ada yang negatif, 0 dan positif. Kemudian ada bilangan asli. Nah, bilangan asli mulanya dari ya 1 sampai seterusnya. Nah, kemudian ada bilangan cacah. Nah, bilangan cacah mulanya dari 0 dan seterusnya. Nah, kemudian ada bilangan prima. Ya, bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Jadi bilangan yang faktornya hanya 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, jadi itu adalah beberapa himpunan bilangan yang akan sering digunakan pada materi ini. Oke, jadi sampai di situ dulu untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan pembahasannya di video selanjutnya. Terima kasih.